PKKMP 2020. Be great leader. Be critical. Be responsible. Kelompok 21. Saya. Mana suaramu? Ini suaraku. Mana semangatmu? Ini semangatku. Mana pesonamu? Ini Pesonaku. Mana dia? ini huha. Tiap Sabtu Minggu ada kegiatan kampus. Hati senang dan gembira bangun pagi terus. Meski tugas banyak selalu ada tiap minggu. Kita tetap semangat ikuti acara itu. Hey. Hong bohong. Suara kating kampus. Coba dengar wahai kawan-kawan. Mari kita rapatkan barisan. 21 kelompok andalan. PKMP pasti tersukseskan. Jangan cemas, janganlah bimbang. Mari kita saling bergandengan, sama-sama saling menguatkan untuk bentuk pemimpin handal. Are you ready? Ready. 1, 2, 3, 4. Mau jadi apa? Jadi pemimpin hebat. Ikut PKMP, itu solusinya. Semangat. Semangat, kita harus semangat. Kuat. Kita angkatan hebat. Ini namanya jari jempol pol. Ini namanya jari jempol. Apa kata jari jempol sayang? Panitianya gaspol. Kepemimpinan merupakan sebuah proses mengarahkan atau mempengaruhi sebuah organisasi atau kelompok untuk mencapai tujuan tertentu. Hal ini memerlukan adanya seorang pemimpin. Pemimpin yang baik merupakan pemimpin yang mempunyai visi dan misi yang jelas dan teratur, mempunyai program kerja yang terencana, serta mempunyai target yang harus diselesaikan dalam masa kepemimpinannya. Kepemimpinan memiliki fungsi, yaitu sebagai pengambil keputusan dan merealisasikan keputusan tersebut. Sebagai generasi muda dan sebagai calon pemimpin, sudah seharusnya kita berani dalam mengambil keputusan. Karena pengambilan keputusan saat ini yang akan menentukan apa yang akan terjadi di kemudian hari. Contoh peran pemuda dalam pengambilan keputusan, salah satunya adalah keterlibatan generasi muda dalam lingkup politik, yang diharapkan dapat cepat dan tepat dalam pemutusan kebijakan-kebijakan yang berguna bagi masyarakat. Fungsi kepemimpinan yang kedua yaitu memotivasi bawahan agar bekerja dengan efektif dan bersemangat. Sebagai generasi muda, untuk menunjukkan pemimpin yang berkarakter, kita harus memiliki kemampuan untuk memotivasi orang lain atau bawahan. Memotivasi orang lain ini bertujuan untuk memunculkan kesadaran diri dalam diri orang tersebut agar memiliki sikap profesional, semangat bekerja, bertanggung jawab atas pekerjaan yang sedang ia jalani, dan mampu menemukan ide-ide yang kreatif dalam melaksanakan pekerjaannya. Fungsi kepemimpinan yang ketiga yaitu pemrakarsa, penggiatan, dan pengendali rencana. Jadi seorang pemimpin, apalagi generasi pemuda, harus bisa memprakarsai suatu kegiatan dan merencanakannya sebaik mungkin. Ada juga nih sifat-sifat yang harus dimiliki oleh seorang pemimpin. Yang pertama adalah jujur. Sifat ini adalah yang paling utama dalam diri seorang pemimpin. Kenapa? Karena setiap pemimpin akan mengaplikasikan sifat tersebut kepada timnya. Jika ada masalah dalam kelompoknya, maka pemimpinlah yang akan menyelesaikannya. Yang kedua ada komitmen. Komitmen juga sangat penting dalam diri seorang pemimpin, terutama generasi muda yang harus mengedepankan sifat komitmen tersebut. Sifat pemimpin komunikatif. Pemimpin yang komunikatif sangat dibutuhkan dalam suatu organisasi. Sebagai generasi muda, kita harus memiliki sifat komunikatif agar dapat mengarahkan para anggota kita dengan jelas dan mencapai visi dan misi suatu organisasi. Lalu, seorang pemimpin harus terbuka kepada hal baru. Seorang pemimpin harus memiliki pikiran ke depan. Tidak boleh terpaku kepada hal yang itu saja. Kita harus menjadi inovatif
untuk menciptakan hal-hal baru agar organisasi tersebut dapat berkembang. Nah, selanjutnya apabila kita sebagai generasi muda ingin menjadi seorang pemimpin, sikap yang harus kita punyai adalah berpendirian teguh. Dengan kita berpendirian teguh, kita tidak akan mudah terpengaruh oleh gagasan orang lain dan juga akan tetap berjalan sesuai visi yang telah kita ambil. Dan juga sikap lain harus kita miliki adalah percaya diri. Sebagai seorang pemimpin, kita harus percaya diri agar dapat meyakinkan semua anggota kita. Dan juga dengan adanya sikap ini, kita akan yakin dan berani dalam mengambil setiap keputusan yang ada. Di sini, saya akan menjelaskan salah satu dari gaya atau model kepemimpinan, yaitu adalah demokratis. Tipe kepemimpinan demokratis adalah tipe kepemimpinan di mana pemimpin selalu bersedia menerima saran, pendapat, dan juga nasihat dari masyarakat melalui forum musyawarah untuk mencapai kesepakatan bersama. Jadi dapat disimpulkan bahwa kepemimpinan demokratis adalah kepemimpinan yang aktif, dinamis, dan juga terarah. Kepemimpinan karismatik adalah gaya kepemimpinan dengan menonjolkan karismatik untuk menarik dan menginspirasi pengabdian orang lain. Salah satu contoh gaya perubahan berpusat pada pemimpin. Ciri-ciri pemimpin karismatik ialah visioner, kreatif, memiliki kepribadian yang kuat, agen perubahan, self-monitoring, risk taker, komunikasi ulung, dan pantang menyerah. Model kepemimpinan transformasional. Model kepemimpinan ini mendorong perubahan. Mereka masuk ke organisasi untuk mengembalikan keadaan, mengembalikan keuntungan, atau meningkatkan budaya. Sebagai alternatif, pemimpin transformasional mungkin memiliki visi untuk apa yang dibutuhkan, pemangku kepentingan, atau konstitusi di masa depan, dan bekerja untuk mencapai tujuan tersebut. Mereka adalah agen perubahan yang berfokus pada masa depan. Perubahan ini bisa berupa penambahan skill set dan kemampuan untuk melaksanakan pekerjaan dengan lebih cepat. Tujuan kepemimpinan yaitu sebagai sarana mencapai tujuan dan memotivasi anggota yang dipimpin agar bisa bersama-sama mencapai tujuan awal terbentuknya kelompok atau organisasi. Tujuan kepemimpinan itu dibagi menjadi dua. Yang pertama, sarana untuk mencapai tujuan. Kepemimpinan ialah sarana penting guna mencapai tujuan. Dengan melihat apakah tujuan tergapai atau tidaknya dengan cara mencapai tujuan itu. Maka dari itu kita dapat mengetahui jiwa kepemimpinan terhadap orang tersebut. Yang kedua, memotivasi orang lain. Tujuan kepemimpinan adalah guna membantu orang lain menjadi termotivasi, mempertahankan serta meningkatkan motivasi dalam diri mereka. Dengan kata lain, pemimpin yang baik ialah pemimpin yang dapat memotivasi pengikut atau bawahan guna mencapai tujuan yang dibutuhkan. Bersikap profesional. Dalam menjalankan tugasnya, seorang pemimpin harus mengedepankan sikap profesionalitas, harus dapat bertindak objektif, yang artinya bebas dari rasa sentimen, benci, malu, maupun rasa malas dalam bertindak. Berinovasi. Dalam menghadapi era baru, revolusi industri 4.0 diperlukan SDM yang mumpuni dan melek teknologi, mampu beradaptasi dengan cepat terhadap perubahan, dan mampu memberikan inovasi-inovasi terbaik dengan mengoptimalkan pemanfaatan teknologi. Itulah yang menjadi kunci keberhasilan pemimpin-pemimpin di masa yang akan datang. Yang ketiga adalah seorang pemimpin yang baik adalah pemimpin yang mampu mengarahkan banyak orang. Dalam hal ini yaitu mengarahkan banyak orang ke dalam hal-hal yang baik untuk sekitarnya. Juga tidak mengarahkan mereka pada hal-hal yang negatif dan juga merugikan mereka. Yang keempat, pemimpin yang bijaksana adalah pemimpin yang mampu bertanggung jawab. Ia harus bisa bertanggung jawab atas segala tindakan, perbuatan, serta keputusan yang telah diambilnya. Skill kepemimpinan. Yang kelima, berpikir dengan kepala dingin. Yang keenam, mendahulukan kepentingan kelompok.